Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Brusumelingga dengan NIM 7213144002 dari kelas A Pendidikan Administrasi Perkantoran Stambu 2021 dengan mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis surat dinas. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu surat dinas. Surat dinas adalah jenis surat yang menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak di luar organisasi yang bersangkutan. Secara singkatnya, surat dinas adalah surat yang dikirimkan langsung oleh kantor pemerintahan. Jenis surat dinas berdasarkan tujuan dan fungsi. Yang pertama, surat edaran, yaitu surat yang dikirimkan kepada berbagai pihak yang isinya adalah sebuah pemberitahuan. Kedua adalah surat undangan, yaitu surat yang menjadi alat untuk mengumpulkan peserta dalam sebuah kegiatan. Ketiga adalah surat tugas, yaitu surat penugasan seorang pejabat atau pegawai dalam melaksanakan aktivitas yang akan diberikan. Yang keempat adalah surat perintah, yaitu surat yang dikirim untuk seseorang atau unit dalam organisasi untuk melaksanakan sesuai dengan isi surat. Yang kelima, surat permohonan, yaitu surat permintaan untuk dapat melakukan atau menjadikan sesuatu dalam organisasi atau institusi. Yang keenam, surat keputusan, yaitu surat yang berisi kebijakan atau petunjuk pelaksanaan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh institusi ataupun lembaga. Yang ketujuh, surat perjalanan dinas, yaitu surat yang berisi keterangan penugasan seorang dari suatu organisasi atau lembaga ke suatu lokasi atau lembaga lain untuk mengerjakan sesuatu hal. Dan yang terakhir adalah surat instruksi, yaitu surat yang berisi perintah mengerjakan sesuatu dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk melaksanakannya. Jenis surat dinas berdasarkan sifat keamanannya. Yang pertama, surat sangat rahasia, yaitu surat yang berisi dokumen yang sangat penting, berhubungan dengan rahasia keamanan, dan biasanya ditandai dengan SR atau SRHS. Yang kedua, surat biasa, yaitu surat yang berisi masalah biasa dan dapat diketahui oleh siapa saja. Yang ketiga, surat terbatas, yaitu surat yang hanya boleh dibaca oleh pejabat-pejabat tertentu atau pihak tertentu yang diputuskan sebagai pihak yang berhak mengetahui. Dan yang keempat adalah surat rahasia, yaitu surat yang berisi dokumen penting dan umumnya diberikan kode R atau RHS. Surat ini hanya boleh diterima dan diketahui oleh pihak yang berhak menerimanya. Jenis surat dinas menurut tingkat penyelesaiannya, yaitu surat sangat segera, dan surat biasa. Surat sangat segera merupakan surat yang sangat diprioritaskan untuk diselesaikan. Jika surat ini meminta jawaban, maka penerima surat harus dengan segera merespon atau membuat balasan untuk surat tersebut. Kita masuk kepada fungsi surat dinas. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Yang kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen cetak di mana isinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi berisi tentang langkah-langkah kerja atau suatu keperluan tertentu. Keempat, sebagai alat untuk pengingat bagi penerima surat, baik perorangan, organisasi, atau lembaga. Dan yang terakhir, sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika tiba-tiba diperlukan. Hal ini biasanya membuat surat dinas selalu diarsipkan. Surat dinas memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua,
dilengkapi dengan kop surat yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Yang ketiga, dibuat dengan bahasa singkat, padat, efektif, dan mudah dipahami. Yang keempat, menggunakan bahasa eksplisit dan dibuat dalam format tertentu. Yang kelima, di dalam surat dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Keenam, dilengkapi dengan stempel atau cap khusus untuk beberapa kondisi tertentu. Dan yang terakhir, dilengkapi salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Struktur surat dinas. Yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Yang kedua adalah nomor surat. Yang ketiga adalah tanggal surat. Keempat, lampiran atau hal. Kelima, alamat tujuan. Keenam, salam pembuka. Ketujuh, isi surat. Kedelapan adalah salam penutup. Kesembilan, tanda tangan pengirim surat. Yang ke-10 adalah tembusan. Dan yang ke-11 adalah inisial atau kode singkatan nama. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.